Halo trader, halo investor. Ini saya mau bahas saham-saham yang kalian request semua ya. Ini sangat banyak ya, jadi saya cepat aja ya. Pertama-tama ini Medco. Medco ini masih sideways, jadi kira-kira dia turun dulu nanti baru naik. Nanti dilihatlah turunnya ke berapa. Apakah dia turun terus dia naik lagi. Jadi Medco ini masih sideways, tapi sidewaysnya menuju uptrend. Dilihat aja supportnya di 500 sama di 460, jangan sampai jebol sini. Kalau jebol dia turun lagi ke bawah. Oke, berikutnya kita mau bahas saham Pewon. Oke, Pewon ini uptrend ya. Tapi kita lihat dulu dia mantul ke bawah naik atau dia langsung naik ke atas. Jadi ini ada support di sini. Di supportnya di 470. Nanti dilihat dulu kalau dia nggak jebol di situ dia naik lagi. Nanti resistnya kita nabrak resist dulu. Resistnya kira-kira di 560. Jadi dia uptrend menuju ke 560. Oke, berikutnya kita ke Ases. Asus sudah saya bahas ya. Jadi dia downtrend karena Asus ini karena dia kebanting sama IKEA sama dia kena COVID juga. Jadi dilihat aja nanti berapa hari ke depan, apakah dia naik terus turun, apa dia langsung turun, nanti kita lihat aja. Yang penting jangan jebol di support. Supportnya kira-kira 1060 lah, jangan sampai di bawah 1060. Jadi Asus downtrend. Sekarang kita mau ganti Antam. Antam ini uptrend ya. Kemarin saya gambarin tarik garis, kalau dia break triangle sini dia naik, tapi dia koreksi lagi, tapi dia nanti naik lagi ke atas. Persis di garis saya ini ya, resistensi ini saya bikin ya. Nanti kita lihat lagi dia nabrak ke resisten berikutnya apa enggak. Atau dia turun balik ke bawah nanti. Jadi saya gambar-gambarin ini mirip-mirip lah kira-kira garis yang saya tarik, gambaran dia yang narik ke sini juga. Ternyata dia nggak turun, dia naik. Kalau dia turun ke sini ya dia menujunya ke sini nanti. Oke, Antam uptrend, nanti dilihat aja level supportnya di situ. Oke, sekarang kita mau ganti ke Friend. Friend ini masih sideways ya, tapi sidewaysnya menuju uptrend. Jadi kita lihat dulu apakah dia akan koreksi dulu ke bawah, habis koreksi dia naik ke atas, atau ini tinggi banget ya. Iya. Tapi ya bisa sih menuju ke sini sih, tapi ya disabar dulu aja. Jadi kita lihat pertama dulu lah kita, kalau dia turun dia nanti balik ke 97 dulu. Tapi kalau dia naik kalau misalnya dia break langsung ya dia break langsung ke atas, tapi kayaknya koreksi dulu lah. Tapi nanti dilihat lah, nanti kira-kira begini lah jalannya. Oke, Friend sideways menuju uptrend. Oke, setelah Friend kita mau bahas Bumi. Bumi udah sering saya bahas ya. Bumi ini uptrend, tarikan garis saya ya persis ya, seperti saya gambarin ini turun ke sini. Nanti kita lihat nih dia bounce balik ke atas apa enggak. Kalau dia nggak bounce balik ke atas ya hati-hati juga. Jangan sampai di bawah 55. Kalau di bawah 55 nanti dilihat lagi kondisinya seperti apa. Dia itu cuma mau ngambil cut loss orang atau benar-benar downtrend turun lagi. Tapi kalau saya bilang sih Bumi uptrend, jadi nanti dilihat aja berapa hari ke depan. Oke, kita ganti saham Breeze. Breeze ini masih sideways ya. Dia tergantung dari resistnya. Kalau break di 1800 dia lanjut ke uptrend, tapi kalau break di 1450 dia jadi downtrend. Jadi dia menuju ke bawah. Jadi saat ini dia masih sideways. Perhatikan resist sama supportnya aja nanti. Oke, setelah Breeze kita MLPL. MLPL ini masih sideways ya sementara ini ya. Nanti kita lihat sidewaysnya apakah dia di break resistnya. Kalau dia break, dia menuju uptrend jadinya ya. Tapi kalau dia break support ya, jadi dia jadinya juga downtrend. Tapi MLPL ini kayaknya menuju ke atas juga deh. Tapi nanti dilihat lah, saya nggak pantau soal MLPL. Oke, berikutnya yang penting sekarang MLPL itu masih sideways ya. Berikutnya kita ganti ke Auto. Auto pas tabrak di resist ya. Tabrak di resist dia turun seperti gambar saya. Dia nabrak resist dia turun. Dia nabrak resist nggak diangkat lagi ke atas. Jadi dia turun. Jadi turunnya nanti dilihat juga. Nggak akan jauh dari sini lah kira-kira berapa. Mesti dipantau juga. Nanti setelah kira-kira ke 1100-an apa berapa lah besok. Kita harus masih lihat berapa hari ke depan.
Nanti dia setelah sini dia mantul balik ke atas atau tidak. Jadi auto ini uptrend, jadi tinggal tunggu aja nih lagi koreksi aja deh. Oke, kita ganti ke kepik. Kepik ini masih sideways ya, jadi dia jalan-jalan dulu aja di bolak-balik di sini. Nanti dilihat resistnya ada di 120, supportnya ada di 90. Jangan di bawah support. Kalau di atas resist dia lanjut naik ke atas. Oke, ganti sekarang setelah kepik SMGR. SMGR ini jebol ya, padahal saya udah bikin juga trendline saya sendiri. Dia jebol ke bawah, tapi saya masih punya ya ini ya. Jadi di jebol ke bawah saya juga waktu itu saya pikir, waduh kalau di cut loss sayang juga. Makanya dari semua tradingan saya nggak 100% ini benar. Ini mungkin salah satu dari saya punya tebakan yang salah ya. Jadi dia ternyata turun, harusnya saya cut loss, tapi karena saya posisinya juga lumayan banyak ya di SMGR ya. Jadi saya pikir saya bisa mau tahan dulu karena dia ada kemarin saya pikir mau dividen ya. Jadi dia padahal sebelum dividen ada pengumuman dividen saya udah beli ya. Saya pikir dia break di sini. Ternyata dia nggak jadi break, dibuang ke bawah lagi. Dia pakai berita dividen supaya orang beli, ternyata dibuang ke bawah. Ya banyaklah kejadian-kejadian gini lah. Jadi setelah turun ke bawah ini kita lihat ya, dia udah jebol support di sini. Nanti dia bisa menuju ke 5.500 sebab dia jebol lagi di support sini. Nanti pantau di 5.500, saya akan akumulasi buy lagi di 5.500an sini. Jadi kalau dia ada tanda-tanda reverse balik, saya beli lagi. Saya beli sama seperti porto saya yang di atas ini. Jadi pas dia naik ke atas bagi dividen, dari situ saya exit, saya keluar. Jadi kira-kira SMGR jalannya seperti itu aja. Buy on weakness, nanti sell on dividend. Oke, berikutnya kita mau ganti was kita. Was kita ini masih sideways juga ya. Sideways-nya agak downtrend ini ya. Makanya harus diperhatikan ini supportnya di sini 525, jangan sampai jebol. Kalau dia break naik ke atas ini ya mungkin dia sideways masih main-main di sini lah. Jadi kira-kira dia sideways dulu, jangan support sampai jebol di support. Kalau dia break resisten, ini mungkin dia jadi reverse balik ke atas. Kira-kira was kita seperti itu aja. Sekarang kita ganti Java. Java ini jebol support ya kemarin ya. Ini downtrend banget nih. Tapi ada support di 1300. Jadi diperhatikan aja kalau yang punya barang-barang di atas ini bolehlah akumulasi buy di harga 1300. Nanti setelah dia naik, jadi bisa di average, jadi bisa exit keluar kira-kira di harga 1500-an lagi. Jadi ini masih lama lah Java jalannya. Jadi kira-kira Java ini downtrend menuju 1300. Nanti setelah 1300 dilihat lagi apakah dia jebol di bawah 1300 atau dia cuma makan ya cut lossan orang aja dia makan. Nanti dilihat apa dia balik ke atas atau tidak. Jadi Java downtrend. Oke, setelah Java kita membahas Arto. Arto ini juga downtrend ya. Jadi kita lihat aja di supportnya 11.500. Apakah dia akan jebol ke bawah? Kalau dia jebol ke bawah dia menuju ke 11.000. Jadi Arto kira-kira gitu aja downtrend. Kalau yang punya di atas ya kalau belum jauh-jauh cut loss-nya ya buang aja. Setelah Arto kita ganti ke BP. BP ini udah mulai turun ya, mau turun. Ini berada di level support terakhir. Moga-moga dia ada bounce balik sekali ke atas ya. Kalau dia ada bounce balik ke atas, diperhatikan kalau dia nggak break resist 107 ini, kira-kira kalau dia nggak balik ke 100, ya sekitar 107, 108 lah. Pokoknya dia kalau nggak main di atas, ya kita ngomong 110 aja lah biar confirm. Sekitar segini lah. Kalau dia nggak main di atas ini, dia balik ke bawah. Jadi ini ada support kuat di sini, ada resisten kuat ya. Jadi dilihat, kalau dia turun lagi ke bawah. Setelah BP kita mau bahas Pegas. Pegas ini sideways ya, persis seperti gambar saya kemarin ini. Dia naik dulu ke atas,
tabrak, pas ditabrak resisten, dia turun lagi. Nanti kita lihat juga dulu, belum tentu dia turun, ya bisa juga dia naik. Kita nggak tahu lah, nanti kita lihat. Ini garis-garis support resistennya kira-kira begini. Kalau jebol garis ini dia turun lagi, kalau turun dilihat lagi apakah dia naik atau dia turun. Kira-kira gitu aja Pegas. Tapi ini Pegas nih sideways menuju uptrend ya. Jadi menurut saya ini bagus Pegas. Oke, kita ganti ICBP. ICBP ini udah mulai downtrend ya. Kita lihat lagi, dia menuju ke support 6.700. Kita lihat aja nanti kalau dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Kita lihat dia bikin head shoulder ke bawah atau bikin, ya kita lihatlah nanti. Kita nggak bisa pastikan, ya kita kan nggak tahu Bandari mau buang kemana. Jadi kita yang penting ICBP ini downtrend kondisinya. Kita tunggu di support, kalau dia jebol di support ke bawah, dia lanjut turun ke bawah. Kita mau lanjut ke baut sudah saya bahas ya. Ya, seperti gambaran saya dia turun lagi ke bawah nih. Kemarin masih di sini saya pas gambar. Dia turun ke bawah, ya ini menuju 50 lah. Kalau bagus dia di atas ya 85 kalau bagus. Kalau nggak dia turun downtrend. Oke, kita BABP. BABP ini masih sideways sekarang ya. Jadi sideways kita lihat dulu ada di level support 140, jangan sampai breakdown ke bawah. Nanti kita lihat juga resistnya ada kira-kira di 200. Kalau dia break naik resist ke 200, ya dia lanjut naik ke kira-kira ya ke 200-an lah. Jadi dilihat dulu aja BABP ini mau menuju kemana. Selama masih ada di support sama di resisten, yang dia bolak-balik aja sideways di sana. Oke, kita mau ganti sekarang Bambu Kopin. Bambu Kopin saya udah pernah gambarin juga ya sebelum dia turun ke sini ya. Nonton dari YouTube saya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya bilang nih kalau nggak dia sideways, dia downtrend ke bawah. Kalau dia jebol ke bawah seperti gambar saya dia turun, nanti dia mungkin bounce balik ke atas. Nanti dilihat apakah dia akan jebol dari support sebelumnya ini apa tidak. Jadi Bambu Kopin ini kesimpulannya masih downtrend. Agro juga pernah saya bahas ya. Jadi sebelumnya dia masih ada di level segini ya, kira-kira kemarin. Ternyata gambar saya benar ya, panah-panah saya ini turun-turun, naik turun, naik turun. Kita nggak tahu dia apakah akan nabrak ke support sini 780-an. Nanti kita lihatlah berapa hari, berapa minggu ke depan ini. Agro udah pernah saya bahas, jadi dia downtrend. Dilihat di YouTube saya sebelumnya ya. Ini terlalu dekat, maksudnya masih baru berapa hari, berapa minggu saya bahas. Tapi ya garisnya udah sesuai, dia turun. Kalau Anda nonton di film sebelumnya ini belum ada panah, belum ada candle yang ini ya, saya baru dibuat dia baru turun. Jadi agro ini downtrend. Kita mau bahas RALS. RALS masih sideways ya, dia main bolak-balik dulu di sini di support, di resist, support di resist. Tapi kalau dia break di resistance ini, dia jadi uptrend. Udah itu aja. Jadi sementara RALS masih sideways. Kalau buat trading boleh beli di bawah sini, nanti jual di atas ini, beli di bawah, jual di atas. Kira-kira gitu aja. Kalau CTRA, CTRA ini juga masih sideways, dia main di support level sini 950 sama 860. Kalau dia break ke di atas 1200, dia berubah ya jadi uptrend. Jadi sementara dia main di sini, nanti dia turun, nanti dia naik. Tergantung nih dia bikin triangle, kalau dia begini, terus dia naik lagi, ya ada kemungkinan dia break uptrend. Nanti dilihat, pokoknya kita harus lihat berapa hari ke depan. Ini hitungannya berapa minggu lah, agak lama. Oke, jadi CTRA masih sideways. Sekarang SCMA ini masih sideways juga ya. Jadi dia main di level sini aja. Support di 220 sama resisten mungkin ada di 300 lah kira-kira. Jadi selama dia main di situ, dia bolak-balik aja di situ. Naik turun. Tapi kalau dia break ke atas ya dia naik ke atas ya. Jadi sementara ini masih belum lihat SCMA, masih belum kelihatan, masih dia sideways dulu yang saya lihat.
Oke, kita mau ganti sekarang ke peak. Ke peak ini masih sideways ya. Kenapa saya buat dua kali ya? Ke peak masih sideways, dia masih di resist 120 sama support di 90. Dia main bolak-balik sini aja, tapi kalau dia break di 120 itu udah boleh dipantau karena mungkin dia udah mulai uptrend ya. Nanti dilihat. Pokoknya ke peak saat ini masih sideways. Bcap. Sekarang kita menuju bcap. Bcap seperti gambar saya ya. Kemarin saya udah gambarin pas di resistensi ini. Dia pas naik, dia nggak break ke atas. Ternyata dia turun ke bawah. Dan dia jebol di support trendline sini ya. Dia jebol persis gambarnya di garis saya ini. Di support yang di sini. Nanti kita tinggal lihat lagi apakah dia jebol ke support sini. Apakah dia lanjut naik ke atas. Jadi bcap kalau saya bilang ini masih turun dulu ya, dia koreksi, pada profit taking, ini naiknya udah tinggi sekali, jadi menurut saya sih turun ya. Jadi dilihat aja, dipantau aja. Kalau yang punya barang di atas belum jauh-jauh ya boleh di cut loss. Sekarang ganti sen. Sen juga masih sideways, tapi menuju uptrend ya. Jadi kita lihat ya, dia akan turun ke sini atau dia turun ke sini aja terus dia naik. Atau dia setelah itu break resist, nanti dia naik lagi. Nanti dilihat berapa hari ke depan. Tapi menurut saya ini sen udah lumayan uptrend. Oke, kita berikutnya ganti saham Tins. Tins juga uptrend ya sekarang. Tapi kita lihat dulu nih, apakah dia naik langsung ke atas ini, lanjut ke atas, atau dia jebol di support sini. Ini ada support 1900, kalau dijebol support dia turun dulu ke bawah. Jadi dilihat aja nih. Kalau saya sih mendingan sabar ya kalau Tins ya. Kalau dia naik pun juga saya nggak mau over. Sekarang kita MLPL. Multipolar ini juga masih sideways ya. Jadi dia main bolak-balik 280, 180. Kira-kira main di situ aja. Jadi kalau bisa buat trading ya beli aja sekarang ini, nanti dia naik jual. 10%, 20% bisa jual. Ini 280 lumayan loh tinggi. Ini 30%an lah. Jadi kalau buat trading masih boleh. Ini masih sideways, kalau dia break ke atas ya jadi uptrend, kalau jebol support ya jadi downtrend, gitu aja. Kita sekarang mau MPPA. MPPA ini bullish ya, jadi dia kita lihat dulu berapa hari ke depan ini. Nggak usah berapa hari lah, ini udah bentar lagi juga kita lihat lah. Sehari, 2 hari, minggu ini, minggu depan. Dia naik nggak ke atas ini. Kalau dia naik ke atas, dia lanjut bullishnya, dia kira-kira ke 400-an lah. Kita kira ke sini dulu lah, ke supportnya dulu nih. Dia tabrak lagi. Ke 450 lah. Kalau dia break dari 450, dia lanjut uptrend. Tapi kalau dia jebol dari sini, ya dia turun dulu ke bawah sementara. Jadi MPPA kelihatannya sih bullish sih. Kalau salah, MPPA kelihatannya bullish ya. Tapi tetap harus jaga support ya, harus perhatiin yang punya saham masing-masing. MPPA, Gosco. Gosco ini sama seperti garis saya juga ya, kemarin saya bikin. Nonton di film saya yang sebelumnya ya. Saya ada ngomongan ini nuju kemana nih, nuju kemana. Kemarin saya tarik garis ke bawah sini, persis di garis bawah ini. Dia mantul balik ke atas, persis dia mantul balik ke atas. Dan dia ada trendline, ada ini tunnelnya ditabrak dan dia keluar tunnel. Ternyata dari keluar tunnel dia nggak kuat, dia turun lagi ke bawah, persis di garis saya ini lagi. Garisnya dia turun persis ke sini. Nanti tinggal tunggu aja nih, tinggal dia tunggu naik atau dia turun ke bawah. Jadi ini Gosco masih uptrend, tapi dilihat dulu kalau dia jebol support, dihindarin aja. Kalau ada barang dari bawah ya bolehlah take profit sedikit-sedikit. Sekarang ganti ke PTBA. PTBA ini uptrend. Tapi seperti gambar saya juga nih, dia turun dulu ke bawah, nanti dilihat nih. Tapi dia udah jebol support di sini, berarti dia turun dulu ke bawah. Bawahnya saya juga nggak tahu nih ya. Jadi saya tariknya di sini ya, kita lihat berapa hari ke depan. Tapi kalau dia dari sini dia besok mantul ke atas ya, ada kemungkinan dia balik lagi ke atas. Jadi PTBA ini nanti dilihat dulu berapa hari ke depan. Kalau dia jebol dari kira-kira 3.600 nih ya, support di sini nih, kira-kira di sini lah ada support.
Ya, persis di garis saya yang ya di sini kira-kira. Kalau di bawah 3.600 ya mungkin dia reverse dulu ke bawah, nanti baru naik lagi ke atas. Jadi dilihat aja beberapa hari ke depan ini apakah garis panas saya sesuai apa enggak. Oke, setelah PTBA, LSIP udah pernah saya bahas dulu, nonton juga aja di film-film YouTube saya. Jadi persis ya, saya sesuai ketarikan garis saya, dia turun dulu, turun di sini. Nanti dilihat apakah dia turun, dia naik, atau dia jebol dari trendline sini. Jadi diperhatikan aja. Tapi saya bilang nih LSIP uptrend, jadi dilihat aja apakah garisnya sesuai, naik dan turun, naik lagi. Atau dia jebol dari support sini. Oke, setelah LSIP kita mau bahas Zinc. Zinc ini dia sideways ya. Zinc ini padahal batu bara juga ya, tapi nggak tahu dia nggak naik. Jadi Zinc ini masih sideways. Jangan sampai jebol di bawah support sini. Supportnya di kalau di bawah sini udah nggak menarik lagi. Sekarang masih menarik sideways ya. Sidewaysnya moga-moga dia break trend line karena di batu bara dia naik uptrend. Gitu aja kira-kira. Jangan sampai jebol di 81. Kita berharap dia break ke kira-kira 100 lah Zinc. Jadi dia saat ini masih sideways saja. Sekarang saya saya udah pernah bahas juga, nonton di YouTube saya sebelumnya. Ini downtrend seperti gambar saya, kalau dia naik dia turun ya naik ya bagus, bisa keluar. Jadi kalau turun ya dia lanjut turunnya lah ke sini dulu, ke 32. Ya jangan jauh, kasihan banget ke sini, ke 200-an 60 dulu lah. Oke, sama BHIT ya. BHIT ini bagus ya, karena dia mau join partner sama ini ya, Microsoft ya. Tapi kita lihat dulu ya, apakah dia jebol dari support sini. Tetap harus dijaga supportnya di 53. Tapi kalau dia nggak jebol ke 53, dia uptrend ya. Jadi dia naik. Ya kita lihat dulu lah resistnya di sini ada 67. Kalau resist break 67, dia lanjut naik. Tapi ya mungkin makan waktu lah berapa lama. Nanti kita lihat berapa minggu ke depan lah. Kira-kira jalan itu berapa. Sekarang saya mau bahas juga buka ya. Nah ini buka ini interesting ya. Ini sama seperti saya punya, saya kemarin ada bikin YouTube juga ya. Ini bagus juga, penting ya. Kalau kalian pemula atau kalian profesional dah, andai kata kalian udah trading tahunan juga nggak masalah. Tonton di video saya yang sebelumnya itu yang apa ya itu ya? Yang sebentar ya. Nanti saya kasih linknya ke depan ya. Saya kasih linknya. Yang tips untuk investor pemula. Jadi itu penting ya. Investor pemula atau investor yang udah ya, yang kalian ya udah pro juga bolehlah dengerin lah itu. Itu sekedar info aja. Jadi ada saya ngomong tentang logika ya. Jadi saya ngomong tentang logika misalnya ya. Sekarang ya saya bisa ada kasih contohnya. Saham Buka dan saham Goto. Goto dan Buka itu kan basicnya hampir sama ya. Tapi ya kita bisa lihat sendiri ya, Buka itu hanya dia punya Bukalapak ya, dia hanya punya itu aja ya. Tetapi ya kita lihat Goto itu udah punya Tokopedia, dia punya gabung sama Gojek. Jadi dia tuh walaupun begitu ya, walaupun dia Bukoto itu walaupun dia lebih besar dari Bukalapak, tapi dia buka harganya cuma tunggu ya. Dia buka harganya hanya 400 gitu. Jadi kalian logik sendiri lah. Saya nggak mau ngomong yang gimana ya. Ini kan udah perusahaan lah, itu kalian nilai sendiri. Nah makanya itu sebabnya saya bilang logika itu penting dalam trading. Jadi kalau saya lihat Goto di harga segini, menurut kalian murah apa enggak? Menurut saya sih murah. Nanti lihat ya, kita tinggal tunggu aja dia supportnya. Ini kan break support kemarin, break ini harus buang. Karena kita nggak tahu dalamnya berapa banyak, kita harus buang. Kalau saya punya ya saya buang, tapi saya belum punya, saya tungguin, masih tunggu. Nanti kita lihat dia break lagi apa enggak ke bawah. Jadi setelah dia break, nanti kita nggak tahu dalamnya seberapa. Nanti dia buka sideways sedikit, naik turun dikit. Nah, itu bisa lama tuh nanti. Hitungannya bisa bulanan, sampai 6 bulan, atau berapa. Ya pokoknya saya nggak tahu lah kira-kira berapa lama lah itu. Jadi kita tunggu aja.
Jadi dia sideways dulu, habis itu dia baru reverse balik naik ke atas. Nanti dibarengin nih sama buka. Kalau saya feeling ya ke depannya ya, nanti buka dia namain harga sama kira-kira GoTo, kira-kira mirip-mirip 300-an. Dia nanti pas naik bareng, dia naiknya mungkin bareng sama GoTo. Jadi kita tunggu juga Bukalapak nih apakah dia akan break resisten ke atas. Kalau dia break, dia uptrend. Kalau dia turun ya dia sideways saja. Tapi kayaknya menurut saya buka nih masih ya sideways dulu aja, nanti dilihat. Nggak setinggi 500 lah, ini saya bikinnya ketinggian. Ini masih ada level support 500, ini tinggi juga. 300 ke 500. Nanti dilihat dulu aja. Kalau benar ternyatanya nanti ujung-ujungnya dia gabung jalannya bareng, ya berarti itu logik saya itu jalan. Kalian nonton yang itu yang nonton penting lah itu bagus lah. Itu saya kasih tahu juga tips-tips untuk penggunaan dana, cara pakai dana itu ditonton di YouTube saya. Nanti nambah ilmu buat kalian semua. Udah gini aja, ini kebanyakan. Nanti kalian komen di bawah, menurut kalian technical saya ini persis nggak sama garis-garis yang saya buat ya. Nanti kalian komen di bawah, kalian bilang, oh ya saya udah profit dari rekomendasi saya. Sharing juga ke teman-temannya biar nggak pada rugi mainnya. Di komen, di share, di like, di subscribe, supaya kalian itu nggak rugi lah main saham lah. Jadi kasihan lah main saham itu rugi terus. Saya juga ngerasain pertama kali dulu seperti kalian, main rugi terus. Jadi jangan sampai duit kita dimakan bandar terus ya. Jadi moto saya, kita lawan bandar, kita ambil duit bandar. Kita bukan diambilin terus duit kita. Oke, kira-kira gitu aja. Subscribe, nonton YouTube saya, nontonin, lihat view-view sebelumnya, apakah jalannya sesuai. Nanti kalian bisa belajar dari situ. Ada atau tidak ada gambaran lah ke depannya. Oke, gitu aja. Good luck.